kembali lagi di Bincang-Bincang bareng mahasiswa Fakultas Teknik Unpas. Kali ini kita kedatangan mahasiswa dari Perencanaan Wilayah dan Kota. Untuk itu kita kenalan dulu sama Teh Dewi dan Kang Rama. Sok, boleh kenalan? Dari nama sama angkatan mungkin. Siapa dulu nih? Teh Dewi dulu. Halo anak-anak teknik semua. Perkenalkan, nama saya Dewi Sabna, biasa dipanggil Desab, dari angkatan 2018. Saya Rizky Ramadan dari angkatan 2019. Gitu. Sekarang nih lagi masa pandemi kayak gini lagi sibuk ngapain? Sebenarnya aku dulu ya. Sebenarnya sibuk sama aja kayak anak-anak lain gitu, sibuk kuliah kayak gitu, sibuk nugas. Terus sekarang sih lagi sibuk studioan ya. Studioan dari kemarin sih. Lagi hektik banget, terus lagi menghubungi ke dinas-dinas gitu buat menuhin data-data dari studio ini. Terus sibuk rapat-rapat organisasi juga sih. Ikut himpunan juga. Aktif banget ya. Alhamdulillah. Oke. Kang Rama? Kesibukannya sama, studio sama organisasi, tapi lebih ke himpunannya sih. Lebih ke himpunannya. Soalnya kan prokernya itu lumayan. Nah, makanya lagi fokus di situ dulu lah. Tapi biar akademik teman-teman. Ingat? Masih ingat. Okay. Kan bisa memanage waktunya aja. Gitu. Gini, saya mau tanya, dulu tuh pas awal masuk kuliah, emang pas mau masuk ke perencanaan wilayah kota tuh udah ada planning sebelumnya mau masuk jurusan ini, atau emang pas kepepet gitu masuk PWK? Enggak sih, sebenarnya enggak ada pikiran mau ke perencanaan wilayah dan kota gitu. Awalnya kan pengen ke PTN, jurusan lain juga, enggak ada ke PWK-annya banget gitu. Dan akhirnya karena enggak keterima, akhirnya milih dulu kayak, mikir-mikir mau masuk kemana gitu. Ada 3 pilihan sih, antara mau ke FT, terus ke FIS, sama jurusan HI. Cuman mikir-mikir lagi, HI kan bukan basic aku gitu, jurusan IPS. Di SMA kan jurusan IPA kayak gitu. Nah terus milih FIS karena mikir kayak hobi doang lah itu mah, kayak musik-musik gitu. Terus akhirnya ke FT, cuman di situ aku bingung tuh antara mau pangan atau PWK. Di situ kan kayak bingung juga, cuman kayak pangan tuh udah banyak lah gitu kan, cewek-cewek pada ke pangan, akhirnya enggak lah, akhirnya PWK gitu. Dan seneng juga kayak ngelihat kota-kota tuh, seneng aja gitu kayak gimana sih ngerencanain kota-kota tuh biar estetik gitu. Oke, kalau sekarang bahasanya estetik. Anak-anak sekarang. Kalau Kang Rama? Masuk sini planning kedua. Mau direncanakan tapi sebagai planning kedua. Oke. Kalau plan pertama itu kan mau PTN sama. Tapi kenapa pengen masuk PWK, dari SMA juga geografi kebetulan. Oke. Sama tinggal kan di ibu kota, risih kan. Iya. Gue pengen masuk aja yang kayak gini, gue pengen anak kota gitu. Udahlah masuk PWK. Kebetulan PWK-nya adanya di sini, ya udah di Unpas aja. Jadi kayak memperbaiki tata kota nanti di ibu kota. Seperti itu. Oke, keren banget. Terus selama kuliah tuh kayak ada pernah ngerasa kayak, ya kok masuk sini sih gitu, terutama tuh buat Teh Dewi gitu kan. Pertama nggak ada minat sama sekali gitu, mungkin nggak ada plan, tahu-tahu masuk PWK gitu. Ya awalnya sih karena tadi ya yang pengen menata kota biar estetik gitu kan. Suka merhatiin kayak di jalanan, terus bangunannya kayak gitu kan. Dan akhirnya ya udahlah masuk PWK, dan PWK tuh banyak kan, bukan di Unpas doang, ada di Unisba, di ITB juga ada gitu. Cuman kenapa milih ini? Ya mungkin jodohnya di sini kali ya. Takdirnya di sini, dan pasti ada hikmahnya juga gitu di sini juga. Kalau Kang Rama? Pertanyaan apa tadi? Ada penyesalan nggak masuk PWK, atau malah makin semangat nih, ini gue banget kayak gitu? Penyesalan ada, apalagi sekarang pas studio kan, pertama masuk juga, wah PWK tata kota gitu kan, ini buat bangunan, ternyata ada statistik, ada bahasa Inggris, ada agama, waduh, ada yang kayak gini kan lumayan shock tuh, tata kotanya di mana itu? Ternyata baru ketemu sekarang studio baru itu yang jos. Baru ngerasa. Iya, PWK banget nih gitu. Terus gimana nih selama ngerasa jadi mahasiswa PWK gitu, kayak perasaannya kayak wah gue nggak salah kayak gitu, atau gimana? Awal masuk sih sempet kayak ngedown ya, pengen keluar, pengen pindah gitu, karena pasti ada gitu kan ngerasa kayak gitu di semester awal-awal, karena pertemanannya gitu ya masih adaptasi. Dan akhirnya setelah ketemu studio gitu yang ketahuan gitu ya teman-teman mana yang bener-bener real gitu kan, bener-bener real temen, akhirnya ya udah pas ketemu di studio itu semester 4 udah mulai nyaman lah, karena sering-sering ketemu, sering-sering kerja kelompok kayak gitu bareng-bareng. Untuk teman-teman sendiri sama dosen gitu kira-kira apa ya, kayak
asisten juga mungkin banyak kebantu nggak sih kalau misalkan kalian ada kesulitan? Ngebantu banget. Bantu banget. Ada asisten juga gitu. Dosen Tapi juga kadang lebih bantu, ngebantu, kadang bodo amat gitu. Tapi yang lebih ngebantu sih lagi kondisi kayak gini teman. Oke. Teman tuh paling makasih banget makanya. Makasih teman-temanku. Udah ngebantu kuliah gitu ya. Tadi kan ngebahas studio gitu ya. Pasti ada yang nonton mahasiswa baru gitu kan, yang 2020 gitu. Terus mungkin calon mahasiswa baru yang nggak tahu apa itu studio. Boleh dijelasin nggak sih? Studio tuh ngapain? Kayak hektiknya ngapain? Terus kayak suka dukanya selama studio itu gimana gitu? Oke. Rama mungkin ya. Mungkin dari saat Rama kan baru pertama. Sudah 2 kali. Studio itu apa sih? Studio tuh ya intinya kita karena kita PWK gitu, perencanaan wilayah dan kota. Karena studio juga dibagi 4. Ada studio proses, studio kota, terus studio wilayah, yang terakhir itu transport. Nah, di situ tuh kita pertama proses dulu. Kita cari tahu dulu proses perencanaan tuh kayak gimana sih, dilihat dari berbagai aspek, kayak aspek fisik, TGL dan lain gitu ya. Di situ kita dalam merencanakan wilayah tuh kita merhatiin misalnya dari sosialnya kayak gimana sih supaya tidak ada kesenjangan dari masyarakatnya gitu, terus dari kayak lingkungannya gitu, ada aspek fisik TGL kayak gitu, terus ada aspek ekonomi juga, memperhatikan ekonomi masyarakat kayak gitu. Pokoknya studio tuh memperhatikan perencanaan wilayah. Dan enaknya studio tuh kalau menurut saya sih enaknya kita bisa kerja bareng-bareng gitu, kita paham gitu setiap aspek-aspeknya ngapain aja. Terus setiap studio tuh kita ganti studio, ganti aspek, jadi kita tuh tahu gitu semua aspeknya kayak gitu. Serunya sih itunya sih, kayak kerja sama bareng-bareng sama temannya. Benar. Apalagi pas offline sih enaknya, karena kan lagi online kayak gini agak nggak enak juga sih, apa kerjasamanya kurang, feelnya kurang dapet gitu. Kalau Rama sendiri setelah pertama kali gitu mungkin ada studio gimana? Kaget sih pasti. Lagi pandemi jauh-jauhan, wah gue harus ngerjain apa gitu kan. Makanya sempat studio pertama itu kayak bagian aspek-aspek sempat ketinggalan sama teman-teman. Bagian kayak cuma bagian penontonnya aja. Makanya itu untuk kemarin tuh ada survei, di situ baru berasa tuh. Ternyata buat bikin kayak gini nih harus tanya kesana sini buat datain itu kayak gitu. Hektiknya tuh di situ. Terus kendala selama pandemi ini untuk praktikum terutama ya yang yang kalian alami itu apa sih? Kalau praktikum di awal tuh sempet gak diadain, jadi udah skip langsung ke semester selanjutnya gitu kan. Kok kenapa nggak semester sekarang aja gitu, biar semester depan kan kayak ada matkul MAP 1 dan MAP 2. Nah MAP 1 tuh di skip, jadinya dibarengin MAP 1 sama MAP 2 di semester itu. Jadi nggak enaknya tuh itu sih, sempat di skip gitu. Terus jadwal tuh jadi padat lagi gitu, karena satu matkul berpengaruh sih sama matkul lain gitu. Oke. Kalau Rama? Kalau buat praktikum ini kurang begitu nyaman sih. Soalnya kan praktikum itu enaknya kan diajarkan langsung gitu ya. Kondisi kayak gini tuh jadi susah kita. Apalagi harus pakai perangkat sendiri. Apalagi buat belum punya aplikasi kan harus di-download. Itu kan juga buat yang kurang paham di situ susah juga tuh. Terus kurang begitu kena gitu loh ilmunya. Iya, terkendala. Dapat ilmunya, tapi kurang kena gitu loh. Iya. Kurang paham. Ya, jadi kalau pertanyaan itu kan harus on cam dulu, on mic dulu gitu. Nggak bisa langsung ditanyakan, kendalanya sih di situ. Dan terkendala sinyal juga gitu. Nah, itu. Kendala lainnya itu ngantuk. Benar. Ngantuk, Itu mager. faktor utama sih. Ini. Jadi nanti nih pas udah lulus kuliah, kira-kira udah ada gambaran nggak sih? Belum lulus kuliah deh. Jadi sekarang tuh udah ada gambaran mau TA-nya kemana? Waduh. Aduh, masih jauh. Masih jauh banget paling soalnya. Kalau aku sih udah ada gambaran pengen lebih ke bahas kawasan pesisir gitu, karena menarik aja gitu. Sekalian healing, sekalian TA gitu. Oke, bener banget. Sekalian healing, sekalian TA. Terus pembahasannya juga seru banget sih. Bahas pesisir gitu, perencanaan pesisir sama Pak Apri. Oke. Seru. Bilang dong. Pak Apri, mantap. Aduh ampun. Kalau Rama sendiri mungkin udah ada sedikit. Belum kebayang. Masih di studio ini soalnya. Terus dengar-dengar Rama ini juga salah satu yang nge-podcast di PWK ya? Ya, salah satunya. Itu
buat ngepodcast di posting di Spotify. Benar. Ya udah berapa episode? Kita udah ada 3 episode. Episode ketiga itu baru upload. Dicek di Spotify-nya HMPWK ya. Oke. Boleh cerita kira-kira apa sih yang dibahas di podcastnya itu? Kita itu di sana ngebahas tentang PWK. Kayak di episode pertama itu, sama memang nggak terlalu PWK. Kita ngebahas sama kayak yang sekarang kita bahas nih, kendala selama pandemi. Terus yang kedua ini kita tentang kebencanaan. Itu kan kebetulan awal tahun itu kita kan dikejutkan gitu kan dengan banjir di mana-mana. Banjirnya tuh banjirnya di tempat-tempat yang nggak semestinya kasarnya gitu kan. Nah kita bahas di situ kenapa banjir bisa terjadi gitu. Sama yang terakhir itu tentang ini lulusan dari PWK mau kemana gitu. Buat jelasnya didengerin di sana. Siap. Terus spoiler buat episode selanjutnya biar penasaran nih. Nah buat spoilernya pantengin terus. Pantengin terus. Oke. Ini. Terus selama kalian kuliah di PWK itu hal yang paling menarik yang pernah dialami itu ngapain sih? Yang emang keren banget, nggak terlupakan banget kayak gitu. Ada sih, ada banget. Apalagi waktu offline gitu. Saya masih ngalamin offline gitu. Gimana rasanya. Ada beberapa matkul yang pergi jalan-jalan gitu. Sebenarnya bukan jalan-jalan sih, kayak survei lapangan, kayak mengidentifikasi objeknya secara langsung gitu. Kayak pernah salah satunya tuh ke situ Cisanti gitu kan. Kayak di sana tuh mengobservasi si lapangannya kayak gimana sih, masalah-masalah gitu kan, Sungai Citarum kayak gitu. Itu seru banget sih di situ. Selain mengidentifikasi objek itu, kita juga sambil jalan-jalan bikin konten kayak gitu deh, buat di snapgram, gitu, foto-foto. Anaknya konten banget. Iya, harus. Kalau Rama sendiri yang PWK banget gitu ya, itu senang pas bikin peta sebenarnya teh. Tapi kan lama-lama mulai bosan. Tapi itu yang menariknya di situ, kan nggak semua orang bisa. Apalagi kan ngelihat kan dari di sini proyek-proyek kan mereka gamtek. Rama peta tuh kayak wah keren sendiri nih orang gitu. yang beda. Kita kan gak ada gamtek. Kita kan bikinnya ya gitu, peta terus peta dan peta. Yang penting bukan peta di Dora ya. Nah itu, makanya takutnya keseringan bikin peta jadi direkrut sama Dora gitu kan. Ada di belakang duduk gitu kan repot. Terus kan kadang ada tuh yang kalau saya pernah lihat di kayak lampu merah ada yang mahasiswa lagi ngamatin, itu kalian juga itu nggak sih? Iya, ada. Iya, ada itu matkul apa ya, Ram? Statistik kalau Rama dapat itu tuh. Bukan perencanaan ini ya, perencanaan. Aduh, aku lupa. Aduh, maaf ya Bu, maaf. Tapi kita ada gitu, itu namanya traffic counting. Kita ngitung-ngitung kendaraan yang lewat itu, termasuk mobil, motor, kendaraan yang gede, pokoknya yang lewat jalan itu. Itu kita berdasarkan diklasifikasikan lagi ya. Diklasifikasikan lagi, dan kita juga itu ngitung berdasarkan status jalan atau fungsi jalan gitu. Itu gunanya buat apa? Ngitung-ngitung kayak gitu? Gunanya apa, Kak Rama? Masih ingat gak? Itu tuh jadi tembak dong. Jadi itu tuh kita ngitung volume kendaraannya. Jadi berapa banyak sih yang masuk kendaraan itu ke wilayah tersebut dan berapa yang keluar gitu. Jadi itu dilakukan di weekday dan weekend. Dan itu kan weekday 1 hari, terus weekend 1 hari. Pasti beda sih. Pasti beda. Di hari Senin misalnya, kita Senin pagi, siang, sore. Dan itu dalam waktu sejam. Harusnya sih 2 jam. Bayangin aja gitu, ngitung satu-satu kayak gini. Pasti capek gitu. Apalagi di 3 waktu gitu, pagi, siang, sore. Terus seharian ya, enggak seharian itu, wah mati. Bisa kering itu kejemur. Iya gitu. Terus seberapa sering sih PWK itu kayak ke lapangan? Kalau sering banget, ya ada sih, selalu ada sih setiap semesternya. Beberapa matkul emang harus turun langsung. Iya, kayak gitu. Tergantung dosen sih. Untuk meninjau gitu. Iya. Kalian bikin kayak gini juga nggak, yang kayak peta apa sih, peta yang dari balok atau itu maket. Ada itu ya kita ada itu di mata kuliah tata letak perumahan. Dan sekarang juga ada, itu semester 5 dan semester 6. Dan sekarang pun ada kan, aku semester 6, jadi nanti ada lagi kayak gitu. Jadi kalau tata letak perumahan tuh lebih ya bikin perumahan gitu, kotak-kotak kecil yang penempatannya bagaimana, kayak desainnya kayak gimana ya, betul. Itu berkelompok juga atau individu? Nah, harusnya sih berkelompok. Karena di saat online kayak gini jadinya individu. Rasa berat gak? Berat banget, itu capek banget sih. Karena kan kecil-kecil dan motong-motongin sendiri kan styrofoamnya kayak gitu. Itu capek sih. Kalian aktif
aktif di organisasi juga nggak? Aktif. Aktif. Kebetulan aktif. Pengurus himpunan juga? Iya. Ya. Di divisi apa? Kalau aku divisi humas. Penelitian pengembangan bidang 2. Terus sekarang di himpunan itu lagi sibuk kayak mungkin proker apa, kegiatan apa gitu di PWK? Kalau di bidang 2 sendiri, ini kita sebentar lagi tuh mau ada webinar kebetulan. Oke. Nah, webinar ini itu kan sifatnya nasional. Jadi, wah lagi itu sama ada PL sekarang tuh. PL itu? APL aksi peduli lingkungan. Oh, Tapi khusus hanya mahasiswa aktif. Kalau webinar ini kan umum. kalau itu yang APL itu tadi nanti ngapain? Kita ini ke satu lokasi, kita itu kayak memberi ini ya teh, mengedukasi masyarakat, memberi produk gitu. Yang ada di bidang kita implementasikan ke mereka gitu. Terus kalau Teh Dewi? Kalau aku dari divisi humas sekarang tuh lagi ada proker studi banding sama kampus-kampus lain gitu antara PWK, tapi jadi PWK kemarin tuh udah melaksanakan sama Unikom, sama PWK Unikom, dan sebelumnya sama yang eksternalnya itu sama Undip. Ya paling di bulan ini tuh studi banding sih, cuman karena kepotong besok minggu depan ada ujian, jadi mulai lagi bulan April. Sempat ngerasa kesulitan nggak? Soalnya kan ikut organisasi, terus kuliah juga harus tetap jalan, katanya studio juga sibuk gitu. Gimana cara manage waktunya? Kalau manage waktu itu sih itu kayak dari diri kitanya sendiri ya, dan di kita pun memanage waktunya tuh nggak siang, kita rapat-rapat tuh nggak siang, kita pilihnya malam jam 8-an ya Ram, jam 8-an, soalnya di jam 8 tuh pasti jam-jamnya udah mulai santai kayak gitu. Jadi nggak terlalu, maksudnya itu ke diri kita sendiri ya, kita udah masuk organisasi ya kita harus tanggung jawab gitu sama bagi waktu kalian kayak gitu. Jadi ya waktu buat kuliah tetap ke handle, terus buat himpunan juga. Iya, itu jadi tanggung jawab kita lah gitu, atur-atur. Kalau Rama sendiri? Sama kayak gitu. Kebetulan kita jadwalnya selalu sama kebanyakan. Jadi kayak gitu juga sama. Sebenarnya tuh kalau saya sendiri gitu ya, mungkin orang yang nonton juga sama kayak masih belum terlalu paham gitu sama apa sih studio itu, kalian ngapain di studio gitu, apakah studionya kayak gini atau kalian nyanyi-nyanyi juga di studio itu, terus sama kayak hal menarik di studio tuh apa sih, sama mungkin hal buruknya juga selama studio. Yang menarik. Oke. Kalau yang menarik nanti Rama ceritain ya. Boleh. Jadi pasti rata-rata orang nyeritain studio tuh kayak gini, nyanyi-nyanyi, ada sih nyanyi-nyanyi, kita juga nyanyi-nyanyi, Refreshing. kita juga ada. Studio tuh lebih kayak ya melakukan penelitian gitu ya, bikin laporan-laporan kayak gitu. Kita juga kan belajar buat gimana sih merencanakan suatu wilayah dan kota gitu. Kita kan emang outputnya juga ke situ kan, gimana sih ngerencanain wilayah dan kota. Dan PWK Unpas ini tuh tujuannya tuh lebih ke bagian infrastruktur gitu, bangunan gitu. Dan di situ pun kita ada belajar bangunan tuh ada dimasukin gitu kan, kayak gitu. Terus hal menariknya survei lapangan Sama ke instansi itu seru banget itu. ya, jalan-jalan. Kita kalau bisa ke instansi tahu. kemana biasanya? Instansi itu kayak ada PUTR, Ya, ke Dinsos, ya intinya ke yang berkaitan dinas-dinas. sama si studi kita. Kan ada berbagai aspek tuh, kayak misalnya aspek perumahan permukiman itu ke perkintan gitu kan. Ada dari setiap aspek tuh ada tujuan dinasnya sendiri gitu. Dan ada juga dinas itu meliputi beberapa aspek kayak gitu. Soalnya kan data-datanya ada di misalnya di Bapeda kayak gitu, atau di mana gitu. Jadi memang langsung terjun buat nyari datanya ke situ. Iya. Mau nggak mau harus langsung. Dan sekarang terkendala gitu dalam meminta data, apalagi secara online gitu kan, Online pun melalui juga WhatsApp gitu kan. belum tentu itu sesuai ya teh. Belum sesuai, pasti adalah yang kurang-kurang gitu. Jadi ya itu termasuk pengalaman buruknya gitu ya. Itu pengalaman buruk. Dan serunya ya itu sih, survei lapangan, bikin konten kayak gitu. Apalagi di angkatan saya kan online, wah itu buruk banget. Kendalanya ngerasain? banyak. Banyak banget. Kayak yang tadi itu kita kan online jadi nggak bisa langsung ke instansi, nggak bisa survei lapangan. Itu yang jadi penghambat sih, apalagi kan kayak studi ini emang kita harus sama-sama ngebahas bareng gitu, satu aspek satu studi itu harus bahas bareng. Gara-gara online kan ada aja kendalanya. Oke, walaupun kita bisa online,
pakai Zoom itu kan juga ada batasnya gitu kan. Jadi kendala bisa di situ sih buat diskusinya. Untuk studio yang online sekarang itu kelompok juga atau Kelompok juga ya, berbagi sama kayak aspek. Iya, cuman terkendalanya dalam kelompok itu misalnya satu aspek dari berbagai wilayah gitu, dari berbagai pulau gitu, agak sulitan gitu buat Untuk kerja menyatukan. kelompoknya, ya menyatukannya kayak gitu. Padahal kan kayak mungkin misal aspek A di wilayah di Bandung itu kan beda sama aspek A mungkin di Jawa Tengah atau di Semarang gitu misalnya ya. Iya, itu agak sulit sih, tapi ada Zoom juga sih gitu kan sebagai penghubung gitu, tapi sulitnya kadang ditanya suka nggak respon kayak gitu kan, masalahnya sih gitu, atau nggak kendala sinyal. Oh maaf ya, saya ada kendala sinyal gini ya, kita mau gimana lagi ya, jadi ya kita sendiri yang berpikir gitu. Apalagi kan lokusnya ini udah ditentukan, jadi kayak yang teman-teman di luar itu sama si lokus ini juga nggak terlalu paham kan. Kendalanya sih di situ. Terus tadi kan cerita yang aku juga masih penasaran, yang bikin kayak denah-denah perumahan kayak gitu. Itu juga harus diukur kayak apa sih skalanya gitu? Iya, harus. Jadi juga itu. dari ukuran yang segede gini, tiba-tiba dijadiin kecil tuh, itu ada perhitungannya sendiri sih kayak gitu. Dibagi ini, jadi kecil, dan itu harus sesuai gitu. Misalnya 1,2 itu benar-benar si styrofoamnya itu harus dipotong 1,2 gitu, harus pas. Presisi. Ya, Kalau misalkan pernah nggak salah gitu, yang misal yang perumahan nih udah sebaris kayak gini, yang satu ini 1,2, tiba-tiba satunya tuh 1,3 gitu. iya itu pernah sih, pasti ada. Dan itu harus dicopot lagi. Ngulang lagi. Iya, ngulang lagi. Tapi nggak semua, paling ya agak rusak dikit karena bekas lem itu. Kayak gitu sih. Dan beda, ada di PWK tuh ada yang kayak nyusun kotak-kotak gitu, ada juga yang kita peta kayak atlas kayak gitu loh. Nah itu kita pakai software ArcGIS namanya. Itu nanti kita masukin SHP, terus kita bikin layoutnya, jadilah nanti kayak peta-peta yang kalian lihat di misalnya di Google gitu, cari misalnya peta administrasi wilayah ini misalnya gitu, nanti muncul. Nah kita bikin kayak gitu. Oh itu dari PWK juga Nah, ya? Ya, itu itu udah ada PWK. di semester 2. Di Semester praktikum dua. udah Itu ada ada praktikumnya, kita belajar di semester 2. Sekira tuh kayak peta denah yang kotak-kotak kayak gitu. Iya itu juga Itu ada Ada. matkul Segala tersendiri macam gitu. peta lah ada gitu. Pokoknya segala Iya. macam Iya. peta. Paling sulit nih petanya yang dibikin. Apa Paling ya? sulit ya relatif sih sebenarnya. Iya. Tergantung Sesuai aspek, datanya juga sih. sesuai data dan aspeknya. Kadang aspek fisik PGL tuh paling sulit karena perlu adanya kalibrasi yang mungkin Teteh kurang tahu ya kalibrasi itu, pokoknya perhitungannya lebih sulit sih, banyak kayak gitu. Terus ada beberapa aspek yang gampang juga pakai ArcGIS gitu, cuman masukin SHP udah gitu. Kayak gitu. Jadi overall tuh kuliah di PWK seru. 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 Bawa have fun aja sih sebenarnya mah. Biasakan main SimCity lah ya. SimCity bisa, Iya, udah. nah, itu juga bisa. SimCity. Aplikasi. SimCity The Sims. Games. Teman-teman mesti tahu SimCity. The Sims ya. Kalau masuk PWK main itu dulu. Itu juga bisa aja Karena aku sih. nggak tahu. Iya. Iya. Terus gini nih, kan kita udah cerita banyak nih tentang PWK. Jadi ambil kesimpulannya, kalau misalkan kalian tadi awal pernah cerita mau pasti masuknya PTN gitu. Terus kalau kalian nih pas awal masuk tapi keterima di yang PTN itu, PTN harapan kalian gitu. Tapi kalian tuh udah tahu kalau PWK tuh seseru ini gitu kan. Bakal milih PWK atau bakal milih PTN masing-masing yang udah jadi tujuan awal? Kalau saya sih di PTN-nya sih. Kayaknya di situ. Itu sih maksudnya balik lagi ke sendiri sih ya. Iya. Maksudnya kayak mau kayak gimana. Kalau aku pribadi mungkin bisa aja sih masuk PWK karena kerjasamanya itu, terus kita juga kayak diharuskan gitu ya berbicara di depan publik kayak gitu kan, karena kita sebagai planner, sebagai jadi leadership nantinya kayak gitu kan. Jadi kayaknya ini lebih seru sih PWK gitu dibanding jurusan yang nanti aku pilih gitu. Gitu. Itu juga tadi dibahas yang public speaking, pembahasan. Kita itu di PWK juga ada matkul ini. Presentasi. Oh, teknik presentasi juga ada di situ. Jadi nggak selamanya PWK itu ngebahas wilayah-wilayah aja. Teknik presentasi kita ada, sampai sosiologi segala macam, bahasa Inggris pun kita ada. Gimana bikin PPT yang benar, terus gimana kita presentasinya biar nggak panjang lebar, terus isinya nggak deskripsi semua gitu. Intinya yang dipaparkan di PWK tuh peta sih. Peta itu yang jadi objek komponen utama gitu. Jadi menarik banget ya kalau misalkan ada mahasiswa baru yang masih bingung
yang 2020 nih mungkin yang nggak tahu apa, aduh nanti PWK pas offline-nya gimana gitu. Jadi setelah cerita Akang sama Teteh pasti sedikit ada gambaran gitu. Seru banget sih PWK asli. Apalagi di Unpas. Di Wah, Unpas enak seru banget banget. di Unpas. Boleh dong kasih pesan buat mahasiswa baru 2020 sama calon mahasiswa nih yang kira-kira sekarang masih kayak bingung mau daftar kemana gitu, apalagi pandemi dan mereka juga sekolahnya di rumah gitu, nggak tahu gambaran mau kuliah kemana gitu. Mungkin dipromosiin PWK-nya, boleh? Siap. Enggak, Kang Rama. Buat teman-teman, adik-adik, daripada nungguin SBM, SNM lama, ini langsung daftar aja PWK Unpas lah. Instan, cepat, juga enak. Kampusnya dekat tempat liburan, PWK-nya juga asik jalan-jalan gitu. Prospek kerjanya Mantap. mantap. Ya, untuk teman-teman angkatan 2019, 2020, terutama calon maba lagi 2021 gitu. Jangan putus semangat gitu ya, karena apalagi di masa online kayak gini, tetap semangat aja. Terus pilih gitu, kenapa pilih PWK. Bagi kalian yang introvert gitu, kalian berusaha keluar dari zona nyaman, karena ini salah satu tujuan saya juga gitu, keluar dari zona nyaman. Ya ini maksudnya tempat terbaik lah, jurusan terbaik, cocok gitu. Gimana kalian belajar jadi leadership, karena nanti prospek keluarnya tuh kalian bakal menjadi seorang pemimpin, karena PWK tuh outputnya tuh nanti bisa kemana aja gitu, ke bidang mana aja, bisa ke instansi pemerintahan, swasta, bisa jadi pengusaha atau pembisnis kayak gitu. Secara keseluruhan PWK tuh belajar semuanya, tapi secara basicnya aja gitu, kulit-kulitnya doang gitu. Dan PWK juga tahun kemarin ya 2020 alhamdulillah udah A akreditasi. Alhamdulillah. Jadi buat calon mahasiswa baru juga nggak usah ragu lah mau buat daftar ke PWK. Dan kebetulan di Fakultas Teknik juga sekarang lagi buka pendaftaran jalur PMDK. Untuk detailnya kalian bisa lihat di Instagram Fakultas Teknik Unpas. Mungkin sekian ya ngobrol-ngobrol seru kita kali ini. Banyak ilmu baru gitu yang tadinya saya nggak tahu studio itu apa sih gitu kan. Jadi ya sedikit ternyata nggak studio kayak gini gitu. Ternyata seru banget kuliah di PWK. Jadi bagi calon mahasiswa baru Fakultas Teknik Unpas yang masih bingung mau daftar kemana, kalian bisa mendaftar di jalur PMDK Fakultas Teknik Unpas. Untuk detailnya ada di Instagram Fakultas Teknik Unpas. Untuk teman-teman semua jangan lupa subscribe, like, dan share video ini, dan tetap patuhi protokol kesehatan 4M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menjaga imunitas tubuh. Terima kasih telah menonton. Sudah semua.